Review Yamaha Frigo, ini kelebihan dan kekurangannya. Yamaha Frigo punya tagline, The Amazing Matic. Apakah benar amazing? Yuk kita kumpulkan faktanya. Baca sampai habis ulasan lengkapnya. Varian dan bedanya. Dari 3 varian yang tersedia, dibedakan oleh beberapa fitur kunci. Paling basis adalah varian standard, dijual 18,5 juta rupiah. Lalu di atasnya, ada tipe S dengan harga 19,7 juta rupiah, bedanya sudah dilengkapi dengan keyless dan stop start system, SSS. Dan tipe tertinggi, SABS yang dijual 22,5 juta rupiah, bedanya tentu saja sudah dilengkapi dengan anti-lock braking system, ABS, di roda depan saja. Sedang unit yang kami gunakan pada pengetesan ini adalah varian tertinggi SABS, yuk langsung gaspol. Fitur dan teknologi. Hal amazing yang diklaim Yamaha ada pada fiturnya yang melimpah. Pertama, lampu utama sudah menggunakan LED. Ada pula lampu senja berwarna kuning yang masih bohlam. Saat malam hari intensitas cahaya lampu utamanya mirip skutik sekelasnya yang juga dibekali LED, biasa saja dan saat hujan visibilitasnya tak sebaik lampu dengan sorot kuning. Lampu belakang semua masih pakai bohlam, namun perhatikan desainnya keren juga. Mewah dengan ornamen krom di balik lampunya. Speedometernya imut banget, cuma 6 cm x 4 cm saja. Meski begitu sudah full digital dengan latar biru. Informasinya ada kapasitas bensin di kiri dan konsumsi bensin real time di kanan dalam bentuk balok, seperti di speedometer NMAX. Sayang enggak sekalian ada info konsumsi bensin rata-rata. Lalu di tengahnya yang paling besar ada speedometer yang ditemani beberapa informasi di bawahnya, ada odometer, trip meter, dan tegangan aki. Di kanan dan kiri speedometer ada lampu-lampu indikator pendukung seperti sein, keyless, SSS, check engine, high beam dan ABS. Geser ke bawah setang, jika skutik kebanyakan terdapat konsol buat botol minum, beda dengan Frigo yang malah di sisi kiri jadi tempat mulut tangki bensin 4,2 liter. Amazing! Posisi ini memudahkan saat isi bensin, karena tak perlu lagi buka jok. Cuma karena mulut tangki ada di kiri, sebaiknya antri di dispenser yang noselnya di sisi kiri juga biar mudah. Sementara sisi kanan terdapat kontak dan power outlet. Ketika mau pakai power outlet untuk mengecas smartphone, cukup bingung karena tidak ada kompartemen untuk menaruhnya, terpaksa pakai kabel panjang dan masukkan ke kantong jaket atau di bagasi. Buat membawa barang misal belanjaan, di tengah bawah setang ada gantungan. Jika butuh tempat lebih lega, ada bagasi luas di bawah jok, kapasitasnya 25 liter atau setara dengan Aerox 155. Ini juga salah satu fitur yang membuat Frigo amazing. Lega banget dan dapat menampung sebuah helm full face, lengkap dengan perangkat berkendara lainnya, seperti jas hujan. Fitur unggulan lainnya pada tipe SABS ini Smart Key atau keyless lengkap dengan answer back system. Khas keyless Yamaha yang interaktif, misal lupa memutar knob ke off dan anak kunci menjauh, maka ada bunyi peringatan beep-beep. Terdapat juga smart lock dan stand side switch. Ada pula ABS 1 channel, yang mana saat musim hujan begini fungsinya sangat terasa, terutama ketika melakukan hard braking di jalan basah jadi enggak perlu takut slip. Kinerjanya cukup halus, enggak mengagetkan jari kanan. Riding position dan handling. Meski Frigo tampak kecil tapi amazingnya joknya panjang mencapai 895 mm. Untuk berboncengan sangat lega. Tinggi joknya hanya 778 mm tapi permukaannya lebar, karenanya pengendara berpostur 170 cm bisa dengan mudah menapakkan kaki. Tapi kalau kedua kaki yang turun masih agak jinjit. Selain itu, joknya punya busa yang cukup tebal dan empuk. Sayang kulit joknya terasa licin dan kaku nih. Deknya juga terbilang luas, untuk ukuran sepatu 42 masih leluasa untuk berpindah posisi supaya tidak cepat pegal. Setangnya punya bentuk yang tidak terlalu menekuk ke dalam sehingga berkesan lebar, tapi untuk bermacet-macetan masih aman tanpa khawatir menyenggol kendaraan lain. Efek baiknya handling jadi lebih ringan karena setang lebar ini.
Posisinya segitiga berkendara yang dihasilkan jadi nyaman, karena didapat dari setang cukup tinggi, jarak jok dan dek cukup jauh, sehingga berkendara dalam waktu lama yang mudah pegal. Kaki-kakinya menggunakan pelek ring 12 inci dengan lebar 2,50x12 depan dibalut ban 190, 12 dan lebar 2,75x12 belakang dengan ban 110, 70, 12 yang sudah tubeless. Dengan ban lebar dan profil membulat, karakter handling dari skutik berbobot 100 kg ini jadi mantap tapi masih lincah. Untuk melahap tikungan atau meliuk di kemacetan enteng dan nurut banget, gak perlu ragu dan tidak perlu banyak tenaga untuk mengendalikan Frigo ini. Karakter kedua suspensinya juga menyumbang kenyamanan. Baik depan-depan maupun belakang terbilang empuk. Asyiknya tetap stabil ketika dipakai melahap tikungan dengan cepat, karakter mirip dengan Lexi. Cuma kalau dipaksa menghajar polisi tidur, ternyata yang depan mudah mentok atau bottoming. Performa. Mesin yang dipakai Frigo ini baru, 125 cc Blue Core berpendingin udara dengan piston 52,4 mm dan stroke 57,4 mm, perbandingan kompresi 9:1. Mirip dengan mesin Mio series tapi di Frigo sudah pakai smart motor generator, semoga, sebagai pengganti dinamo starter konvensional, sehingga lebih senyap. Klaim tenaga maksimalnya 9,3 dk di 8000 rpm dan torsi 9,5 Newton di 5500 rpm. Karakternya responsif, sesuai dengan bukaan gas. Mirip dengan Mio M3 atau Mio Z yang tenaganya merata mulai dari bawah hingga atas, jadi gak perlu takut kehilangan momen tenaga ketika akan menyalip kendaraan. Bagaimana akselerasinya? Tentu dites pakai Ratchelogik. Hasilnya untuk mencapai 0 hingga 60 km per jam dibutuhkan waktu 6,7 detik, lalu 0 hingga 80 km per jam 12,3 detik. Sedangkan jarak 0 hingga 201 meter digapai dalam 13,6 detik. Cukup baik tapi enggak istimewa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.